Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raymond Lapisa sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep dasar energi terbarukan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, saya Khairi Habib sebagai moderator dan teman saya. Saya Razif El Musa dengan NIM 223380027. Dan saya Zikra Hidayatullah dengan NIM 22338131. Baiklah, untuk tugas proyek akhir kita yaitu rancangan alat biodigester skala rumah tangga dalam memanfaatkan limbah organik. Untuk latar belakangnya, peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang cepat mengubah pola konsumsi masyarakat. Salah satunya adalah konsumsi sayuran. Namun, peningkatan konsumsi ini juga berdampak pada peningkatan jumlah limbah sayuran yang seringkali dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Salah satu cara untuk mengolah limbah organik ini adalah dengan menggunakan biodigester, alat yang mengubah limbah menjadi biogas dan kompos melalui proses anaerobik. Meskipun teknologi biogester sudah banyak digunakan di sektor pertanian dan industri, penggunaannya dalam skala rumah tangga masih terbatas. Padahal dengan menggunakan biodigester di rumah tangga, kita bisa mengurangi limbah, menghasilkan energi terbarukan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan biodigester di rumah tangga sangat penting untuk mengatasi masalah limbah dan mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Razif. Kepada Razif, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya pembahasan. Biodigester merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah organik melalui proses yang disebut anaerobic digestion atau dalam kurung pencernaan tanpa oksigen. Alat biodigester skala rumah tangga dirancang untuk memanfaatkan limbah organik yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari di rumah, seperti sisa makanan, limbah sayuran, buah-buahan, kotoran hewan, dan limbah organik lainnya. Teknologi ini tidak hanya mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga dapat menghasilkan biogas yang berguna sebagai sumber energi dan pupuk organik digestat yang bermanfaat untuk pertanian atau tanaman. Tujuan kami merancang alat ini adalah mengurangi volume limbah organik. Alat biodigester dapat mengolah limbah sayuran yang biasanya terbuang sia-sia menjadi produk yang berguna. Dengan mengurangi jumlah limbah organik yang dibuang ke tempat sampah atau dibakar, alat ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penumpukan sampah dan emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah. Yang kedua itu menghasilkan biogas sebagai sumber energi terbarukan. Proses pengolahan limbah organik dalam biodigester menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk memasak, penerangan, atau bahkan menghasilkan listrik dalam skala kecil. Dengan demikian, alat ini dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas tanah melalui pembuatan kompos. Selain menghasilkan biogas, proses fermentasi dalam biodigester juga menghasilkan kompos yang kaya nutrisi. Kompos ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanah, meningkatkan struktur tanah, serta mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia yang dapat lebih ramah lingkungan dan lebih terjangkau bagi rumah tangga. Ini adalah gambar desain yang kami buat, yaitu ada mixing tank yang berguna untuk mengaduk limbah-limbah eh, sampah sayuran. Yang kedua ada exit pipe, tempat gasnya yang keluar. Selanjutnya ada overtank, outline chamber, dan digester tank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikra. Kepada Zikra saya persilakan. Ya, baik. Berikutnya yaitu langkah kerja. Langkah kerja yang pertama itu pengumpulan limbah organik. Limbah organik seperti sisa makanan, kulit buah,
daun, kotoran hewan, dan limbah dapur lainnya dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam biodigester. Limbah ini harus dipisahkan dari sampah non-organik seperti plastik, logam, atau kaca, karena hanya limbah organik yang dapat diolah dalam sistem biodigester. Yang kedua, masukkan limbah ke dalam biodigester. Limbah organik dimasukkan secara bertahap ke dalam biodigester. Biodigester merupakan tangki atau wadah kedap udara yang berfungsi sebagai ruang untuk proses penguraian. Limbah yang dimasukkan dapat dicacah atau dipotong kecil-kecil agar lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Yang ketiga yaitu proses penguraian anaerobik. Di dalam biodigester, mikroorganisme, bakteri, dan fungsi akan mulai menguraikan limbah organik dalam kondisi tanpa oksigen atau yang biasa disebut anaerobik. Proses ini terjadi dalam ruang kedap udara di dalam biodigester. Proses penguraian anaerobik ini berlangsung dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu ada pemecahan limbah. Mikroorganisme pertama yang bekerja akan memecahkan bahan organik menjadi zat yang lebih sederhana. Yang kedua ada fermentasi. Mikroorganisme lain akan mengurai bahan yang lebih sederhana tersebut menjadi asam organik, alkohol, dan gas. Yang ketiga ada pembentukan biogas. Selanjutnya, mikroorganisme akan menghasilkan gas terutama metana atau CH4 dan karbon dioksida atau yang bisa disebut yang kita ketahui yaitu CO2 yang membentuk biogas. Dan yang keempat ada pembentukan pupuk. Selain biogas, hasil lainnya adalah digestat yang merupakan bahan organik yang telah terurai dan bisa digunakan sebagai pupuk. Digestat ini terdiri dari bagian padat dan bagian cair. Yang keempat, ada pengumpulan biogas. Biogas yang dihasilkan dalam proses penguraian akan mengalir ke atas biodigester dan terkumpul dalam ruang gas. Gas ini akan mengalir melalui pipa menuju alat pemanfaatan biogas seperti kompor, pemanas air, atau pembangkit listrik. Yang kelima ada pemanfaatan biogas. Memasak. Biogas yang kaya metana dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau menggantikan gas LPG. Dan yang keenam ada penggunaan pupuk organik. Pupuk padat. Digestat yang sudah terurai menjadi pupuk padat dapat digunakan langsung untuk menyuburkan tanah di kebun atau halaman rumah. Yang ketujuh yaitu ada pemeliharaan dan pengelolaan sistem. Untuk menjaga agar sistem bekerja optimal, perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin, yaitu dengan cara-cara yang pertama ada cek suhu dan kelembapan. Pastikan suhu di dalam biodigester berada di kisaran 30-40 derajat Celcius dan kelembapan terjaga agar mikroorganismenya tetap aktif. Berikutnya yaitu dengan cara pemeriksaan pipa biogas. Pastikan pipa biogas tidak bocor dan dapat mengalirkan gas dengan lancar. Dan yang terakhir itu ada rotasi limbah. Limbah harus dimasukkan secara teratur dan sisa limbah yang sudah terurai bisa dikeluarkan untuk digantikan dengan limbah baru. Dan yang kedelapan yaitu ada proses berulang. Setelah proses penguraian selesai, produk-produk seperti biogas dan pupuk akan terus dihasilkan sepanjang limbah terus dimasukkan ke dalam biodigester. Sistem ini memungkinkan penggunaan limbah rumah tangga secara berkelanjutan untuk menghasilkan energi dan pupuk organik. Baik, terima kasih Zikra. Baik, dapat disimpulkan bahwa biodigester secara rumah tangga adalah alat yang mengubah limbah organik seperti sisa makanan dan kotoran ternak menjadi biogas dan kompos. Alat ini membantu mengurangi sampah, menghasilkan energi alternatif untuk memasak, dan menghasilkan pupuk untuk tanaman. Dengan adanya alat ini, kita dapat memanfaatkan sumber limbah organik yang sebelumnya tidak terpakai menjadi sumber energi terbarukan yang berguna. Baik, hanya itu yang kelompok kami jelaskan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.